Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Aziza dari kelas 4B dengan NIM 6670210076. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara negara Korea Utara dan Arab Saudi dilihat dari sistem pemerintahan, sistem politik maupun kondisi sosial budaya yang ada di kedua negara tersebut. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dan politik di negara Korea Utara. Jadi yang kita ketahui itu, Korea Utara ini dikenal sebagai negara yang menganut ideologi komunis dan juga berpegang teguh pada nilai-nilai komunis sosialis seperti yang ada di negara-negara seperti Rusia maupun di Tiongkok. Terus juga itu pemerintahannya berada di bawah kepemimpinan satu orang saja, yaitu presiden, tapi presiden ini juga didampingi oleh perdana menterinya. Kemudian juga di negara ini itu menganut sistem multipartai, di mana sebenarnya banyak partai-partai yang ada di negara tersebut, tapi yang berkuasa hanya satu partai, yaitu Partai Buruh Korea, di mana partai-partai lain ini tuh mereka tuh sebagai mitra, kubu mitra, tetapi tidak ada kubu oposisi di negara tersebut. Jadi benar-benar partainya itu yang berkuasa hanya satu saja dan dipegang teguh oleh Partai Buruh Korea tersebut. Kemudian juga pada lambang pemimpin negara Korea Utara ini bagi rakyatnya itu, pemimpin itu diposisikan sebagai posisi yang paling tinggi atau yang paling atas, dan juga tidak bisa diganggu gugat oleh kekuatan manapun dalam mengatur serta memimpin negara tersebut. Kemudian juga negara ini tuh menganut sistem family state, di mana itu pada tatanan politiknya ada relasi antara masyarakat dan kepala negara. Jadi kepala negaranya itu sebagai pemimpin keluarga atau ayah gitu. Jadi masyarakatnya sebagai anaknya gitu. Terus juga negara ini tuh memegang seluruh sektor industri dan agrikultur yang ada di sana, dan juga seluruh bisnis industri maupun swasta di sana itu dihapus sejak tahun 1950-an. Terus juga kemudian pada kekuasaan legislatifnya itu adalah sidang rakyat tertinggi, yang mana lembaga politik berdaulat tertinggi berdasarkan dengan konstitusi sosialis Korea Utara. Fungsinya itu mirip dengan fungsi DPR, namun sidang rakyat tertinggi ini itu merupakan stempel karet yang berfungsi sebagai pengesahan kembali undang-undang dan beberapa kebijakan dari Partai Buruh Korea ini. Terus juga di sidang rakyat tertinggi ini itu dilakukan 1-2 kali sidang dalam setahun. Terus topiknya itu biasanya mengenai pengesahan anggaran nasional, terus juga kemudian pelantikan anggota kabinet, dan juga mengenai lembaga nasional yang mengesahkan terkait undang-undang. Korea Utara ini tuh punya kemampuan dalam menggerakkan masanya atau rakyatnya itu karena karakteristik sosialis ya, yang membuat rakyatnya itu gampang tersulut, dan mereka tuh punya semangat dan pemikiran yang serupa, jadi mudah untuk melakukan pergerakan gitu. Nah, terus gimana sih dengan kondisi sosial budaya yang ada di Korea Utara sendiri? Itu memiliki kelas sosial yang berbeda-beda gitu, dari mulai kelas pekerja sampai kelas-kelas elit gitu. Kelas-kelas elitnya itu tuh kebanyakan ada di Pyongyang, yaitu ibu kotanya, di mana ada sekitar 10% kelas masyarakat elit itu dari populasi yang ada di negara tersebut, yang mana para elitisnya ini tuh mereka tuh memakai barang-barang mewah, barang-barang berbranding ternama juga. Terus mereka tuh juga punya mobil maupun pesawat pribadi gitu. Terus juga kemudian di mana masyarakat Korea Utara itu benar-benar sangat melayani dan mengabdi banget sama pemimpin mereka, yaitu presiden mereka, yang karena itulah hidup dan matinya para masyarakat itu tuh ditentukan banget sama rasa setia mereka kepada presiden. Mengingat di mana di Korea Utara itu sendiri hukum yang berlaku itu mengerikan, itu adalah hukuman mati, di mana hukuman mati ini adalah jika individu melakukan suatu kesalahan maupun kesalahan kecil pun itu mereka langsung dihukum mati, yang mana hukuman mati itu nggak cuma berlangsung dalam satu orang atau satu generasi itu saja, tetapi juga berlangsung pada generasi-generasi selanjutnya, yaitu sampai 3 generasi. Nah, hukuman ini tuh sudah ada sejak tahun 1980-an. Nah, tujuannya apa sih adanya pembasmian generasi-generasi itu, supaya nggak ada bibit-bibit permusuhan maupun bibit-bibit pemberontakan.
Terus juga apa ya, masyarakatnya juga di sana itu mereka tuh nggak boleh berpergian ke luar negeri. Jadi kalau misalkan mereka ingin ke luar negeri, mereka tuh harus punya izin dulu ke pemerintah, baru mereka bisa ke luar negeri. Nah, terus juga kebanyakan di sana itu, nggak kebanyakan sih, beberapa masyarakatnya itu hidup sulit gitu kan. Jadi mereka tuh memilih untuk kabur dari Korea Utara karena mereka sendiri tuh takut sama apa ya, hukuman-hukuman mati yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena jika melanggar kesalahan kecil aja itu tuh bisa kena hukuman mati gitu. Jadi benar-benar mereka tuh banyak yang kabur ke Korea Selatan gitu kan. Terus juga apa ya, masyarakat di sana tuh nganggap kalau misalkan pemerintah itu tidak pro rakyat gitu. Mereka lebih memilih pembangunan, dan juga para elit di sana gitu kan, mengingat bagaimana mereka tuh nggak buat peraturan sesuka hati mereka gitu, kayak nggak peduli sama kemampuan dari rakyat itu sendiri. Tadi melihat kayak contoh dari hukuman mati yang gampang banget diberikan sama presiden kan. Terus juga kemudian apa ya, selain itu juga negara ini tuh pernah melakukan apa ya, pelanggaran hukum internasional, seperti yaitu melakukan uji coba nuklir gitu kan. Melihat kita di beberapa kali di berita-berita tuh dikabarkan kalau misalkan Korea Utara tuh sering banget ngelakuin uji coba nuklir. Nah itu tuh ternyata ada beberapa yang apa ya, pemberlakuan uji coba nuklir itu tuh melanggar hukum internasional gitu kan. Tapi kita tuh nggak cuman apa ya, ngelihat buruknya aja gitu yang ada di Korea Utara. Kita juga bisa melihat ada positifnya dari negara tersebut, di mana Korea Utara ini apa ya, punya hubungan baik dengan Indonesia maupun Palestina. Terus juga mereka juga suka merayakan hari raya di mana para pekerjanya itu mendapatkan jatah libur untuk bersantai. Yang mengejutkan lagi juga pemerintah di Korea Utara ini tuh sering memberikan hadiah kepada masyarakatnya gitu. Jadi kita bisa ngeliat kalau misalkan di Korea Utara itu tuh nggak cuman ada apa ya, hal buruk-buruknya saja gitu, tapi juga ternyata ada hal baiknya gitu. Walaupun memang di media tuh seringkali kita diberitakan kalau Korea Utara tuh apa ya, terlalu menuntut gitu, terlalu apa ya, terlalu mengerikan di telinga kita. Padahal sebenarnya kan kita juga tidak tahu pasti bagaimana negara tersebut itu bekerja gitu kan, dan bagaimana rakyat tuh kebanyakan memandang negara itu seperti apa. Nah, itu tadi bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik maupun kondisi sosial budaya yang ada di Korea Utara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih kalau melihat perbandingannya dengan negara Arab Saudi itu sendiri. Secara kan memang kalau misalkan yang kita tahu kan keduanya benar-benar berbeda gitu. Nah, dari penjelasan saya barusan mengenai Korea Utara kan juga pasti sudah bisa melihat perbedaannya dengan penjelasan yang akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya terkait negara Arab Saudi itu sendiri seperti apa. Selanjutnya itu akan saya jelaskan mengenai bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik maupun kondisi sosial budaya yang ada di Arab Saudi itu sendiri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dan politik yang ada di negara Arab Saudi. Jadi kalau sebelumnya negara Korea Utara itu mereka adalah sistem komunis ya, mereka menerapkan ideologi komunis. Kalau misalkan Arab Saudi itu sendiri adalah negara yang membentuk kerajaan yang menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut, yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dipimpin sama raja. Terus juga konstitusi yang digunakan sama negara ini tuh mereka menggunakan kitab suci Al-Quran dan juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, negara ini itu nggak mengizinkan dan menerapkan yang namanya partai politik. Jadi di sana itu nggak ada partai politik ya. Terus karena semua kebijakannya itu tuh bergantung banget sama keputusan dari raja, dan apapun yang dilakukan dan dijalankan sama raja itu tuh udah pasti berdasarkan dengan syariat maupun tradisi yang ada di kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Terus juga kebijakan yang dibuatnya itu tentunya perlu persetujuan dari keluarga kerajaan, terus juga kemudian dari para ulama, juga dari unsur-unsur lain dari masyarakat. Terus juga apa ya, nggak heran makanya di Arab itu terjadi yang namanya nepotisme.
Itu tuh nggak bisa dihindari karena memang struktur pemerintahan Arab itu sebagian besarnya itu diduduki sama keluarga kerajaan, terus juga dari golongan yang punya pengaruh kayak pengusaha maupun dari bangsawan itu sendiri. Terus juga pada pemilihan raja ya, itu tuh dilaksanakan sama anggota keluarga kerajaan yang berasal dari keluarga maupun kalangan dari keturunan raja itu sendiri. Dan mereka itu harus mendapatkan dukungan dari para ulama. Makanya raja, terus juga syariat Islam, kemudian juga tradisi Arab Saudi itu mereka itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain dari sistem kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Terus juga walaupun sistem pemerintahannya itu monarki absolut, tapi di sini itu menerapkan yang namanya pembagian kekuasaan trias politika seperti yang dilakukan oleh negara republik ya. Dimana di trias politika di Arab ini tuh terbagi ke dalam 3 lembaga, yaitu ada yang namanya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, kemudian juga lembaga yudikatif. Nah, lembaga-lembaga itu tentunya dikendalikan, dikontrol oleh raja itu sendiri, dan mereka itu belum punya yang namanya fungsi independensi yang berlaku seperti di negara republik kayak di Indonesia itu sendiri kan. Terus juga di sini juga para dewan menteri itu diamanahkan langsung dan bertanggung jawab kepada raja itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya raja itu dipilih berdasarkan pada garis keturunan atau yang diberikan langsung kekuasaannya oleh raja, itu tuh tercantum pada Basic Law of Government yang dengan pernyataan bahwa kekuasaannya itu mewarisi kerajaan oleh anak maupun dari cucu dari pendiri Arab tersebut. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau misalkan di Arab itu ada yang namanya pembagian lembaga itu ya, yang 3 lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tadi dijelaskan kalau misalkan eksekutifnya itu kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dipimpin sama raja. Nah, kalau misalkan dari badan legislatifnya itu sebutannya adalah Majelis Al-Syura yang terdiri dari 150 anggota melalui 4 sidang, yakni sidang majelis 1 sampai dengan sidang majelis keempat, yang mana anggotanya itu berasal dari para ulama, para pakar, terus juga para spesialis yang tugasnya itu memberi nasihat kepada para raja. Terus juga para dewan menteri ini itu punya berbagai program dan kebijakan pemerintah yang mereka buat sendiri. Terus tugas-tugas dari legislatif ini itu memberi koreksian tafsiran raja, terus juga memodifikasi produk hukum, terus juga hukumnya itu hukum seperti hukum kontrak, pemerintahan, dan perjanjian internasional lainnya. Terus juga yang terakhir itu ada yang namanya badan yudikatif yang sebutannya itu disebut dengan Dewan Kehakiman Agung, di mana yang punya tugas dalam memperhatikan hal-hal yang disebutkan sama raja. Nah, lembaga ini tuh juga adalah mahkamah banding tertinggi yang juga menimbangkan banding serta merevisi kasus terkait hubungan pemutilasian, terus juga hukuman mati yang dijatuhi oleh pengadilan rendah. Nah, pada pengadilan tingkat kedua terbagi menjadi 2 pengadilan dalam mendengarkan argumen. Terus juga yang paling tinggi itu disebut namanya pengadilan banding yang terdapat 5 hakim atau lebih. Nah, pada pengadilan di sini tuh punya tugas untuk mendengarkan semua argumen yang mengecualikan beragam kasus dari badan administratif, terus juga kemudian pengadilan ataupun konflik di antara pengadilan syariat rendah dan dengan pengadilan lain. Nah, terus juga dilanjut kalau misalkan dalam konstitusi kerajaan itu sebagian besarnya itu terhimpun di Nizam Majelis Al-Wuzara atau Undang-Undang Dewan Menteri, yang mana beberapa kali itu dilakukan revisi berdasarkan dengan perkembangan dari zaman. Terus juga ada 13 provinsi di Arab Saudi yang dipimpin sama yang namanya gubernur, atau di sana tuh sebutannya amir, yang ditunjuk langsung sama raja. Terus juga dibantu sama wakil majelis daerah. Terus juga ada beberapa departemen di Arab itu sendiri, kayak misalkan kayak departemen urusan Islam, terus wakaf, dakwah, sama juga bimbingan yang mungkin kita nggak temui di Indonesia ini ya. Terus juga hukum-hukum yang diberlakukan di Arab itu tuh menerapkan syariat Islam gitu dengan paham salafus syari dengan mazhab Hambali, yaitu artinya adalah pemahaman para sahabat Nabi kepada Al-Quran, juga hadis, dan kemudian juga disebut dengan paham salafi. Nah, terus juga banyak reformasi gitu yang dilakukan pada masa kepemimpinan Raja Abdullah
Terus beliau itu dijuluki sebagai tokoh reformis karena tiap kebijakannya itu benar-benar lebih terbuka gitu dan mengedepankan partisipasi rakyat, kayak misalkan kepartisipasian perempuan pada sektor ekonomi maupun pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat Arab itu sendiri seperti apa. Kayak pertama itu masyarakat Arab memakai bahasa Arab yang diterapkan sebagai bahasa resmi negara. Nah, kadang juga menggunakan bahasa Inggris di berbagai wilayah. Nah, bahasa Arab Fusha itu adalah bahasa umum yang dipakai di Al-Quran, terus juga dipakai saat komunikasi, menulis syair, terus juga pada tulisan akademik gitu kan. Tapi untuk komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa Arab Amiyah gitu kan. Nah, para masyarakat Arab ini tuh punya karakteristik yang namanya itu kabilah atau kesukuan, dimana ini tuh merupakan sikap kekeluargaan yang sangat kuat sehingga mengedepankan suku di atas diri sendiri gitu, dan mereka tuh melakukan penghormatan lebih kepada keluarga dan kabilah gitu. Jadi keluarga dan kabilah ini tuh lebih diutamakan gitu daripada diri sendiri gitu. Nah, sistem kabilah ini tuh memberi pengaruh pada bagaimana sih masyarakat Arab itu memperlakukan para tamunya gitu, dimana mereka itu memperlakukan para tamu itu dengan sangat hormat ya, jika perlu itu dilakukan perlindungan nyawa kepada para tamu itu. Misalkan para anggota sukunya itu berada di luar suku itu mereka lebih dilindungi lagi. Nah, perilaku timbal balik itu tuh kemudian membentuk imaji bahwa masyarakat Arab itu terkenal sangat menghargai para tamunya gitu kan. Jadi terkenal juga kalau misalkan masyarakat Arab itu memegang teguh nilai-nilai agama, khususnya ya agama Islam itu sendiri kan. Terlihat bagaimana masyarakat Arab itu di sana mereka menggunakan pakaian yang muslimah gitu, baik dalam pakaian sehari-hari maupun saat bekerja gitu. Soalnya di sana tuh ada yang namanya adat berpakaian gitu kan, dimana mereka menyesuaikan dengan budaya yang ada di Arab sendiri, kayak di perempuan memakai abaya, terus juga laki-laki memakai celana panjang. Terus juga di sana tuh syariat Islamnya itu hukumannya itu kental banget ya, karena mereka itu menerapkan syariat Islam yang kaku gitu, bukan yang universal. Terus juga bentuk reformasi yang ada di Arab itu sendiri itu kayak ada di bidang politik. Misalnya itu tuh dimulai dari zaman Raja Abdullah, di mana perempuan itu diperbolehkan untuk masuk ke dalam dunia politik itu. Jadi mereka punya hak suara dalam melakukan pemilihan kepada pimpinan kota Arab untuk pertama kalinya pada zaman Raja Abdullah itu. Terus juga adalah pengangkatan perempuan menjadi penasihat. Terus juga mengenai pengangkatan perempuan untuk masuk ke legislatif yang tadi namanya adalah Majelis Al-Shura itu sendiri. Terus juga perempuan diperbolehkan terjun dalam dunia bisnis, seperti asalkan mereka itu menaati syariat Islam gitu kan. Terus juga kalau dalam bidang pendidikan sendiri adanya beasiswa yang mengirim pelajar Arab ke luar negeri untuk kembali mengajar di universitas Arab atau bekerja kembali di negara Arab. Terus juga kayak dibangun tuh beberapa universitas baru, kayak sana itu ada yang namanya Universitas Kaus. Terus juga didirikan universitas yang dikhususkan untuk perempuan itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat dari perbandingan kedua negara tersebut memang sangat mencolok ya, dimana kalau misalkan di Arab itu sendiri kan kepemimpinannya itu dipimpin sama raja gitu kan, baik dari kepala negara maupun kepala pemerintahan. Nah, sementara kalau misalkan di Korea Utara itu sendiri kan dipimpin sama yang namanya presiden gitu kan. Nah, terus juga kalau misalkan di Korea Utara itu ada banyak partai, walaupun partai yang berkuasa itu satu, tapi kalau misalkan di negara Arab itu tidak ada partai sama sekali, karena memang yang membuat keputusan itu adalah dari raja itu sendiri gitu kan. Jadi terlihat gitu perbedaannya, apalagi di Korea Utara masyarakatnya itu sangat ketat gitu aturannya yang diberikan sama pemerintahannya, sampai mereka tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi mereka harus izin dulu gitu ke pemerintah, berbeda sama negara Arab ya yang memang memperbolehkan masyarakatnya itu untuk ke luar negeri tadi, kayak contohnya misalkan pelajar yang diperbolehkan untuk kuliah ke luar negeri gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.